meledak. Halo teman-teman. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas sebuah manhwa yang menceritakan sebuah dunia yang gelap dan penuh misteri dan memiliki alur cerita yang cukup menarik dengan atmosfer yang mencekam. Manhwa ini dimulai dengan suasana hujan deras yang terus mengguyur kota, menciptakan suasana yang sangat suram. Di bagian awal ini, kita disuguhkan dengan tampilan seorang karakter, yang sepertinya memiliki peran penting dalam cerita ini. Melalui cuaca yang buruk, kita juga mendengar laporan dari sebuah stasiun radio yang menyebutkan bahwa hujan deras ini akan berlangsung selama seminggu. Mungkin ini adalah petunjuk dari situasi yang lebih besar yang akan terjadi. Kita bisa merasakan adanya ancaman besar yang siap mengguncang dunia. Suara hujan yang deras terus mengguyur kota, menciptakan suasana yang semakin suram dan misterius. Di tengah-tengah malam yang dingin, hanya ada suara percikan air hujan yang menghantam jalanan, menambah kesan gelap di dunia ini. Dari balik bayangan gedung-gedung tinggi yang seakan menyembunyikan rahasia mereka, terlihat sosok misterius yang diam, duduk menyendiri, menyaksikan dunia yang semakin tercemari oleh badai yang datang. Cabang meteorologi telah mengeluarkan peringatan cuaca kuning untuk badai hujan yang bisa meningkat menjadi merah. Kata-kata itu terdengar dari siaran radio yang terputus-putus di tengah gemuruh hujan. Warga kota mungkin tidak menduga, namun peringatan ini bukan hanya sekedar cuaca buruk. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengancam, sedang datang. Di tengah badai yang semakin intens, dengan kilatan petir yang menyambar, tak ada yang tahu pasti apa yang tersembunyi di balik hujan deras ini. Gedung-gedung yang gelap, dengan cahaya lampu yang redup, hanya memperburuk suasana yang sudah penuh ketegangan. Malam ini, kota ini tidak hanya dihantui oleh badai cuaca. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang siap merubah segalanya. Dan peringatan ini mungkin hanya sebuah tanda awal dari bencana yang akan datang. Tanda terbuka di luar toko bergoyang pelan oleh hembusan angin yang membawa hujan deras. Di dalam, suasana semakin mencekam. Seorang pria duduk di meja, terlihat resah memandang luar jendela. Tangan kanannya menyentuh buku di depannya, seakan mencari sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari situasi yang semakin kacau. Hujan yang begitu deras. Pikirannya mulai melayang pada kemungkinan yang lebih buruk. Hari ini, toko yang biasanya ramai tampak sepi. Siapa yang akan datang di tengah badai seperti ini? Ia merasa cemas, takut hari ini akan menjadi hari biasa yang hampa tanpa seorang pun yang datang. Dengan ekspresi yang sedikit mengkhawatirkan, ia terus memikirkan situasi ini. Tapi bagaimana jika seseorang lupa membawa payung saat hujan begini? Apakah mereka akan membutuhkan tempat berlindung selama badai ini? Pikirannya bertanya-tanya. Tentu saja hujan tidak mengenal siapa yang siap atau tidak siap. Dalam suasana seperti ini, ketidakpastian semakin terasa, menambah kegelisahan dalam hati pria itu. Di tengah kegelisahan, pria itu mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir lebih rasional. Mungkin ini saat yang tepat untuk mencoba sesuatu yang lebih positif. Namun, ekspresi wajahnya berubah menjadi sedikit lucu ketika ia berkata dengan nada menggoda pada dirinya sendiri. Yah, bukankah aku orang yang dermawan? Sebuah senyuman kecil muncul, seolah mencoba menghibur dirinya sendiri dalam kesendirian yang menggelisahkan ini. Namun tak lama ia kembali merenung dengan serius. Saya hanya berharap tindakan kecil yang romantis ini dapat memberi saya penghasilan. Tetapi seiring dengan harapan itu ada perasaan tak nyaman yang muncul. Ia tahu ini semua harus dilihat dengan lebih bijaksana. Tidak hanya sebagai bentuk kebaikan hati, tetapi juga harus ada hasil yang bisa diterima. Tidak, ini harus diseimbangkan sebagai timbal balik pelanggan. Ia menyadari bahwa meskipun kebaikan hati sangat penting, tetapi juga ada perhitungan lain yang harus dipertimbangkan agar apa yang diberikan bisa memberikan hasil yang baik. Pada titik ini, pria itu kembali merenung. Ia tahu bahwa untuk membuat tamu merasa nyaman, ia harus menunjukkan keramahan yang tulus, dan berharap mereka tergerak untuk kembali lagi. Wajar jika para tamu tergugah oleh kebaikan dan keramahan. Mereka dapat memesan secangkir teh yang enak, dan mungkin membeli 1 atau 2 buku yang luar biasa. Suasana di luar masih mendung, namun di dalam toko, ia berusaha mengatasi keraguan dan ketidakpastian yang terus menghantuinya. Dan pada saat yang sama, di luar jendela, bulan terlihat besar, menyinari dunia dengan cahayanya yang redup, memberi sedikit ketenangan di tengah badai. Suasana semakin tegang. Di luar jendela, petir menyambar, memperburuk keadaan yang sudah gelap. Di kejauhan, sebuah bangunan tua dengan menara tinggi berdiri tegak, seakan menjadi saksi bisu dari malam yang penuh dengan pertanda buruk. Namun saat itu, sesuatu yang lebih mencolok muncul. Sebuah benda tajam meluncur dengan kecepatan tinggi, menyasar ke arah bangunan dengan suara angin yang melesat cepat, terdengar begitu keras. Swoosh!
Dengan sekejap, benda itu menghantam permukaan, meninggalkan jejak darah yang menyebar di sepanjang jalur yang dilalui. Lalu, semuanya hening kembali, seperti menunggu sesuatu yang lebih besar untuk datang. Tiba-tiba, suasana yang tenang berubah menjadi kacau. Seorang wanita dengan keterampilan luar biasa muncul di tengah hujan yang semakin deras. Dengan gerakan gesit, ia melesat, menyabetkan pedangnya dengan kekuatan luar biasa. Haug! Dengan suara tegas, pedang itu memotong udara, menghasilkan kilatan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar bulan yang besar. Gaya bertarungnya menunjukkan keahliannya yang luar biasa, memotong melalui musuh yang mencoba menghadangnya. Di belakangnya, beberapa sosok tampak mencoba mengejar, namun ia terlalu cepat dan tangkas untuk bisa dihentikan. Tiap gerakan yang dilakukannya begitu lincah dan penuh kontrol, memantulkan aura ancaman yang tidak bisa diremehkan. Keadaan semakin kacau. Musuh yang lebih banyak dan lebih berbahaya datang menghadang, namun sang wanita bertarung dengan penuh ketenangan dan kepatan. Serangan demi serangan dilayangkan, dan kali ini ia mengarah pada salah satu musuh yang berusaha mendekatinya. Pria bertopeng itu berteriak keras, suara paniknya terdengar begitu jelas. Ouch ouch oh oh ah oh. Namun sebelum dia bisa mengelak, wanita itu dengan lihainya menghindari serangannya dan memutar tubuhnya untuk memberikan serangan balik. Dengan kecepatan luar biasa, pedangnya melesat, mencaplok tubuh musuh di titik yang mematikan. Darah mengalir dari tubuh pria tersebut, menyebar di jalan yang basah oleh hujan. Matanya terbuka lebar, jelas sekali ketakutannya. Pada saat yang sama, ekspresi wanita itu tetap dingin dan penuh okus, tanda bahwa ia sudah terbiasa dengan pertempuran ini. Di dekatnya, pria yang terluka itu terlihat kehabisan napas, kepanikan semakin terlihat jelas di wajahnya. Sementara wanita itu, dengan ekspresi yang tetap tenang, melangkah maju, siap untuk menghadapi ancaman berikutnya. Dengan langkah cepat, wanita itu melangkah menjauh dari musuh yang terjatuh. Ia mengabaikan suara jatuhnya tubuh lawan yang menggetarkan tanah, hanya fokus pada langkahnya. Hujan terus mengguyur, menambah kesan dramatis pada suasana malam yang semakin suram. Namun, meski dia terlihat tenang, ada sesuatu yang mengganggu. Ia menoleh sebentar ke tangannya yang masih memegang pedang, menyadari bahwa darah telah mengotori pakaiannya. Meski terluka ringan, ia tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Dengan gerakan cepat, ia merapikan pakaiannya, seolah tidak merasa sakit sama sekali. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi berarti, hanya sedikit menggigit bibir menahan rasa sakit. Musuh-musuhnya mungkin terjatuh, namun bahaya yang lebih besar masih mengintai di kejauhan. Dan wanita ini, meskipun terluka, tetap melangkah maju, siap menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Perjuangan akhirnya selesai, tetapi bukan tanpa harga yang harus dibayar. Darah yang tumpah dari tubuh musuh yang terjatuh mengalir ke tanah, menciptakan jejak merah yang kontras dengan hujan deras yang masih mengguyur. Wanita itu berdiri di tengah pertempuran yang berakhir, matanya tajam menatap lingkungan sekitarnya. Akhirnya selesai juga, sialan. Namun, meskipun kondisi tubuhnya mulai terasa lelah, pikirannya tetap fokus pada sesuatu yang lebih penting. Pikirannya melayang, melihat ke arah situasi yang lebih besar. Kondisi 3-4 tulang rusuk yang patah ini, tidak menjadi perhatian utama. Dengan ekspresi yang serius, ia menatap ke depan seolah-olah merasa ada hal yang lebih besar lagi yang menantinya. Terlepas dari rasa sakit yang kini mulai terasa, ia tetap menunjukkan wajah yang keras, tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Meskipun musuh-musuhnya telah terjatuh, darah yang tumpah di jalanan membuktikan betapa sengitnya pertarungan yang terjadi. Wanita itu melangkah dengan hati-hati, menatap ke depan dengan ekspresi yang penuh tekad. Tetapi bahkan dengan bagaimana darah ini mempengaruhi, penyembuhan diri harus memakan waktu setidaknya 1 jam. Jika aku tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi, maka aku bisa berada dalam bahaya. Pikirannya bergejolak, menyadari betapa pentingnya waktu baginya sekarang. Setiap detik yang berlalu bisa mengarah pada ancaman yang lebih besar, dan ia tahu bahwa waktunya semakin terbatas. Dengan langkah cepat, ia mengarahkan dirinya menuju tempat yang lebih aman. Suara hujan yang terus mengguyur hanya menambah ketegangan, seolah mempercepat waktu yang sudah terlalu lambat. Waktu. Aku butuh waktu. Setiap langkahnya berisi kekhawatiran, namun juga kekuatan tekad yang kuat untuk bertahan. Ia tahu, jika ia tidak segera menemukan perlindungan, segala usaha dan pengorbanan yang telah dilalui akan sia-sia. Suara teriakan pria yang telah jatuh itu menggaung dalam hujan, seakan menggema di seluruh jalanan kota yang sepi. Namun karakter wanita itu tetap fokus. Dengan wajah penuh ketegasan dan sedikit keringat yang menetes di dahinya, ia tidak terpengaruh oleh kegaduhan di sekitarnya. Matanya yang tajam menatap sekelilingnya, mencari jalan keluar dari situasi yang semakin mendesak. Di kejauhan, sebuah bangunan kecil dengan cahaya hangat di dalamnya menarik perhatiannya. Tanpa ragu, langkahnya mulai bergerak cepat ke arah bangunan tersebut. Begitu tiba, ia menatap papan nama di pintu dengan sedikit terkejut. Toko buku. Ia berhenti sejenak, ragu-ragu. Dalam keheningan malam yang penuh dengan hujan dan darah,
toko buku ini tampaknya menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang bisa memberikan waktu untuk beristirahat dan merawat luka-lukanya. Namun, apakah toko ini aman? Ataukah ini hanya tempat yang akan membawa lebih banyak bahaya? Pertanyaan itu terus menggelayuti pikirannya. Wanita itu berhenti sejenak, memandang toko buku yang ada di depannya. Keadaan sekitar sangat sunyi, hanya terdengar suara hujan yang semakin lebat. Banyak toko lain yang tutup, namun toko buku ini tetap buka, bahkan di tengah cuaca buruk seperti ini. Pertanyaan mulai menggelayuti pikirannya. Begitu banyak toko, namun hanya toko buku ini yang melakukan bisnis dalam cuaca seperti ini. Matanya beralih ke arah papan nama di pintu, ragu-ragu. Ia tidak bisa mengabaikan ketidakpastian yang ada. Apakah ini kebetulan semata? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah toko buku? Apakah ini kebetulan? Pikiran tentang kemungkinan adanya jebakan mulai menghantui. Ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan meskipun rasa sakit masih menggerogoti tubuhnya, instingnya mulai mendesaknya untuk berhati-hati. Ataukah ini adalah sebuah jebakan? Dengan tangan yang gemetar, ia memegang erat gagang pintu, siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam. Wanita itu menatap dengan cemas ke arah pintu yang hampir terbuka sepenuhnya. Ketegangan semakin terasa, seiring dengan hujan yang semakin deras, dan tubuhnya yang terluka. Keputusannya berada di ujung tanduk, setiap detik terasa sangat berharga. Ini tidak bisa membantuku. Pertanyaan itu terlintas di pikirannya, namun dalam situasi ini ia tak punya waktu untuk bertanya lebih jauh. Instingnya lebih kuat daripada rasionalitas, dan tubuhnya bergetar karena rasa takut yang datang begitu mendalam. Saya perlu mengamankan cukup waktu untuk bersembunyi secepat mungkin. Rasa cemas itu mulai menyelip ke dalam hati, namun tekadnya untuk bertahan semakin menguat. Ia tahu bahwa hanya dengan bersembunyi dan beristirahat sesaat, ia bisa melanjutkan perjalanannya. Tapi dengan pintu yang terbuka di depannya, apakah itu tempat yang aman? Kesampingkan semuanya, dan masuk dulu. Dengan langkah cepat, ia melangkah masuk ke dalam, menutup pintu perlahan dan memastikan tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya suara derap langkahnya yang terdengar, diiringi dengan suara hujan yang tak pernah berhenti. Dengan suara pintu yang berderit, wanita itu akhirnya melangkah masuk ke dalam toko buku, melepaskan dirinya dari hujan yang terus mengguyur. Pintu yang tertutup perlahan meninggalkan suara jingaling di udara, seolah mengiringi langkahnya yang semakin dalam menuju kedamaian sejenak. Di dalam toko, cahaya lampu yang hangat mengalir keluar, memberikan sedikit kenyamanan yang sangat dibutuhkannya. Wanita itu melangkah dengan hati-hati, menyentuh pegangan tongkatnya, berusaha mengendalikan napas yang sedikit terengah. Dengan ekspresi yang masih serius, ia memandang sekeliling. Meskipun tampaknya toko ini memberikan perlindungan yang dibutuhkannya, perasaan waspada tetap menempel di setiap langkahnya. Sepertinya, perjalanan ini masih jauh dari kata aman. Dengan langkah yang mantap, wanita itu melangkah lebih dalam ke dalam toko. Suara sepatu hak tingginya yang menghantam lantai kayu seakan mengisi ruang kosong yang sunyi, seiring dengan kilatan cahaya yang memancar dari lampu gantung di atasnya. Ketegangan yang masih membayang, seiring dengan rasa sakit yang mulai terasa semakin dalam, wanita itu tetap melangkah dengan keyakinan. Begitu banyak pertanyaan yang melintas dalam pikirannya, namun untuk saat ini ia hanya membutuhkan satu hal, waktu untuk beristirahat dan merawat dirinya. Di belakang, pintu toko tertutup rapat, menandakan bahwa ia telah memilih tempat ini untuk berlindung sementara waktu. Namun, meskipun tempat ini memberikan sedikit kedamaian, perasaan waspada tetap menempel. Ia tahu, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Saat wanita itu melangkah lebih jauh ke dalam toko, langkah kakinya terhenti sejenak. Suasana tenang yang sempat ia rasakan terganggu oleh suara langkah kaki seseorang yang datang menghampirinya. Dari kejauhan ia melihat seorang pria berdiri di balik meja kayu panjang, di tengah ruangan yang penuh dengan rak buku yang menjulang tinggi. Dengan ekspresi yang ramah, pria itu menatapnya sambil memegang sebuah buku di tangannya. Cahaya lampu yang terokus pada dirinya menciptakan suasana misterius di dalam ruangan yang tenang. "Selamat datang." Ucapan pria itu terdengar hangat, namun dalam situasi yang penuh ketegangan seperti ini, suaranya justru menambah rasa aneh dalam hati wanita itu. Apakah ia hanya sekedar penjaga toko buku biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sikapnya yang ramah itu? Wanita itu menatap pria di hadapannya dengan tatapan tajam. Matanya menunjukkan kelelahan, namun di baliknya ada tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk berbasa-basi lagi. Jadi tidak sia-sia aku menghabiskan begitu banyak waktu menunggu untuk tamu cantik yang telah menerjang hujan deras. Pria itu berbicara dengan nada yang terdengar santai, tetapi ada sesuatu yang mendalam di balik ucapannya. Ia memegang buku dengan percaya diri, seakan menunjukkan bahwa ia sudah menyiapkan semuanya untuk pertemuan ini. Wanita itu mengerutkan alisnya, tidak terpengaruh oleh kata-kata manisnya. Namun di dalam pikirannya ada perasaan yang membingungkan. Apa maksud dari semua ini?
Oh, tidak peduli dari aspek mana aku melihatnya, ia menjawab dalam hati, mengamati pria itu dengan cermat, mencoba menggali lebih dalam. Pikirannya mulai mengarah pada kemungkinan yang lebih besar. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada rencana yang lebih besar di balik semua ini? Perasaan waspada kembali muncul, namun ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan permainan ini. Pria itu tersenyum lebar, tampak senang dengan reaksinya, namun wanita itu tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh sikap ramah yang coba ditunjukkan. Tidak, mulailah dengan membahas terapi. Dengan nada santai, pria itu berkata sambil menunjukkan tanda yang jelas bahwa dia tidak akan terlalu serius dalam situasi ini. Aku meletakkan handuk panas di sana. Ia memberikan petunjuk, seakan ingin memberikan kenyamanan kepada wanita itu, meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman dengan perlakuannya. Wanita itu menghela napas dan berusaha untuk tetap tenang. Sekarang bisakah kamu membersihkan hujan sedikit, atau apakah kamu perlu pemanas sentral? Pria itu terus berbicara dengan santai, seolah tidak ada masalah sama sekali. Namun, wanita itu tetap memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Begitu banyak menunggu. Wanita itu bertanya dengan nada penuh pertanyaan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria ini, terutama karena toko buku yang begitu terpencil ini tetap buka dalam cuaca yang buruk. Dan dia memiliki semua yang aku butuhkan. Toko buku rata-rata tidak begitu punya. Wanita itu mulai merasa waspada. Sepertinya pria ini, pemilik toko buku, tahu lebih banyak dari yang dia perlihatkan. Tidak berarti ini kebetulan, pemilik toko pasti tahu sesuatu. Wanita itu merenung dalam hati, merasakan adanya ketegangan yang semakin meningkat. Dengan sedikit kelelahan di wajahnya, ia menghela napas. Terima kasih, dan tolong jangan repot-repot dengan pemanasan. Dia memutuskan untuk tetap menjaga jarak, namun hatinya tetap penuh dengan rasa curiga. Apakah semuanya ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Nama-nama besar terdengar dalam pikirannya, seolah bertanya-tanya tentang aliasi pria ini. Archana Tower, The Truth Society, sosok itu berteriak, seakan membicarakan dua nama aksi besar yang mungkin berhubungan dengan kekuatan yang ada. Meskipun suasana toko itu tampak tenang, ada sesuatu yang aneh yang mulai terasa. Di balik senyum ramah pria itu ada aura gelap yang mengelilinginya, seakan tidak semuanya seperti yang terlihat. Dari balik meja, pria itu tetap duduk dengan tenang, namun bayangan yang menyelimuti tubuhnya memberi kesan bahwa ia bukanlah orang yang biasa. Bagaimanapun orang ini. Wanita itu merenung dalam hati, semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Pikirannya melayang, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pria ini, tentang apa yang dia sembunyikan. Meski ia terlihat ramah dan berbicara dengan sopan, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Di belakang pria tersebut, bayangan gelap dan kabur mulai menyelimuti ruangan. Mungkin itu adalah pertanda akan datangnya bahaya yang lebih besar. Ia tak bisa mengabaikan perasaan ini. Wanita itu menatap pria tersebut dengan kecurigaan yang semakin besar. Setiap gerakan dan kata-katanya terasa lebih misterius, seolah ada sesuatu yang sangat tidak biasa di balik penampilannya yang sopan. Benar-benar bukan pemilik toko buku biasa, pikirnya dalam hati, menyadari bahwa semua ini terasa jauh lebih rumit dari yang ia duga. Pria itu duduk dengan tenang, tangannya yang berpakaian putih terlipat dengan anggun di atas meja. Senyumnya yang tipis tetap terukir, namun tatapan mata yang tajam tidak bisa ia sembunyikan. Apakah kamu baru saja mengatakan kamu sedang menungguku? Tanyanya, suaranya terdengar begitu lugas namun mengandung sedikit keheranan. Wanita itu terdiam, hatinya semakin curiga. Bagaimana bisa pria ini tahu jika dia sedang mencari perlindungan, atau jika ada hal lain yang lebih besar di balik pertemuan mereka? Semua pertanyaan itu berkecamuk di benaknya, namun ia tetap menjaga sikap tenang. Pria itu kembali melanjutkan dengan senyum tipis. Benar, takdir memang bekerja dengan cara yang misterius, memungkinkan pertemuan ini antara dua yang belum pernah bertemu. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu semakin membuat wanita itu merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ada permainan yang lebih besar, dan dia mungkin baru saja terjebak di dalamnya. Sepertinya kamu telah menemukan masalah yang agak menjengkelkan. Ucapan itu seolah menembus pertahanan wanita elf cantik itu. Dalam pikirannya, ia mulai merenungkan kata-kata tersebut, menyadari bahwa apa yang ia alami bukan sekadar masalah biasa, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan psikologis. Ia teringat bahwa pernyataan seperti menemukan masalah yang agak menjengkelkan sebenarnya tidak memiliki makna khusus, melainkan hanya saran psikologis yang sering diucapkan untuk membantu seseorang memahami perasaannya sendiri. Tatapan matanya kosong, namun dalam sorot itu tersimpan kegelisahan yang mendalam. Ia mengangguk pelan, hanya mampu mengucapkan, "Ya," sebuah jawaban singkat yang syarat makna, pertanda bahwa ia mulai mengakui beban yang selama ini dipendam. Penjaga toko itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan kata-kata bijak dan emosi ke dalam jiwa, sehingga hubungan mereka menjadi semakin dekat.
Wanita elf itu mengakui bahwa dirinya benar-benar telah terjebak dalam kesulitan yang menjengkelkan. Pada titik ini, ia merasa tidak mampu membedakan apakah seseorang ini adalah teman atau musuh. Ia menyadari bahwa langkah terbaik adalah mengikuti kata-kata penjaga toko ini dan mencoba memahami identitas serta tujuan di balik semua ini. Sementara itu, penjaga toko menegaskan situasi tersebut dengan bertanya, "Kesulitan ya?" sambil menuangkan teh, mempertegas suasana yang penuh teka-teki dan ketegangan. Kebanyakan orang memanggil penjaga toko itu dengan sebutan Master Lin. Wanita elf cantik itu menganalisis situasi dengan cermat. Ia berpikir, "Jika aku tidak salah, aku kira itu semacam masalah hubungan pribadi." Namun, ia segera menyadari bahwa lawan bicaranya menggunakan taktik kata-kata yang tidak jelas, sebuah teknik umum yang sering digunakan oleh penipu cerdik dan orang-orang seperti penjaga toko buku ini. Tujuannya adalah menjaga pernyataan tetap ambigu sehingga selalu ada ruang bagi diri sendiri maupun pihak lain untuk bermanuver. Dalam benaknya, wanita elf ini bertanya-tanya, apa maksudnya? Jika tidak untuk menyesatkan publik, lalu apakah orang ini menyiratkan bahwa dia sudah tahu? Keraguan dan kecurigaan pun semakin tumbuh, membuat suasana menjadi penuh teka-teki dan ketegangan. Master Lin perlahan menarik kursi di hadapannya, lalu berkata dengan nada santai, "Omong-omong, bagaimana kalau duduk dulu untuk membicarakannya?" Suasana ruangan yang sebelumnya tegang kini berubah sedikit lebih tenang, namun tetap dipenuhi kewaspadaan. Undangan untuk duduk bersama ini bukan sekadar ajakan biasa, melainkan isyarat bahwa percakapan yang akan berlangsung akan menjadi lebih serius dan mendalam. Sang elf cantik yang masih menyimpan keraguan dan kecemasan menatap Master Lin dengan penuh pertimbangan, menyadari bahwa setiap kata dan gerak-gerik lawan bicaranya bisa saja menyimpan maksud tersembunyi. Dalam waktu yang singkat, wanita elf itu tiba-tiba tersadar akan pemberontakan internal yang terjadi di kelompok Serigala Putih. Ia merenung, dari segi waktu, kejadian itu tampaknya tidak masuk akal kecuali seseorang telah mengendalikan situasi sejak awal. Tangan yang berbalut sarung tangan hitam menggenggam cangkir teh, menandakan suasana hati yang penuh kewaspadaan dan kecurigaan. Wanita elf itu mengakui dalam hati bahwa ia pernah mengalami pengkhianatan. Dalam benaknya, ia melihat refleksi dirinya di permukaan teh, seolah-olah terperangkap dalam pusaran peristiwa yang rumit. Ia pun menyimpulkan dengan getir, semuanya adalah salah pria itu. Kesadaran ini mempertegas rasa kecewa dan kemarahannya pada sosok yang dianggap bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Karakter bertopeng dengan mata monster di samping kepalanya meminum teh sambil merenung tentang telur cermin ajaib, sebuah bibit monster yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seluruh jiwa. Ia mengamati bagaimana kemunculan telur itu telah mengubah hubungan antar manusia. Perasaan bersahabat yang selama bertahun-tahun terjalin mudah tergantikan oleh keserakahan dan kepentingan pribadi, terutama ketika uang dan kekuatan menjadi taruhannya. Orang tidak lagi ragu menggunakan kekuatan organisasi untuk menyingkirkan bahkan mantan rekan kerja mereka sendiri. Dalam bayangan siluet para sosok berjubah hitam dan kilatan senjata, karakter itu menyimpulkan dengan getir, "Sungguh menyedihkan." Penjaga toko duduk termenung di meja, dikelilingi berbagai pemikiran yang menggambarkan peran-peran seperti melodrama, player, dan friend. Ia merenung bahwa ide untuk membiarkan situasi berkembang seperti dalam sebuah melodrama bukanlah hal buruk. Karena dengan begitu, ia bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut tanpa harus segera menawarkan solusi. Ia menyadari bahwa dalam setiap cerita tidak pernah ada satu aspek saja yang mendominasi. Sambil menyesap teh, ia berpikir bahwa bahkan jika seorang mengalami pengkhianatan, hal itu bisa menjadi kesempatan untuk melihat siapa orang lain sebenarnya. Wanita elf curiga bahwa lawan bicaranya sudah mengetahui semua masalah yang sedang dihadapinya. Ia pun menyimpulkan, selama ada godaan yang membangkitkan sifat serakah, peristiwa serupa pasti akan terus berkembang, meski dengan alasan yang berbeda, cepat atau lambat. Wanita elf akhirnya mengakui kebenaran yang disampaikan lawan bicaranya. Ia menumpahkan perasaannya, mengungkapkan bahwa pengkhianatan yang dialaminya telah sangat melukai dan meninggalkan luka mendalam. Sambil memegang secangkir teh, ia merenung, "Jika saya hanya bisa melihat sisi buruk kemanusiaan sekarang, apa gunanya?" Pikiran ini menunjukkan betapa berat beban emosional yang ia tanggung akibat kehilangan begitu banyak hal dan luka yang diderita. Wanita elf kehilangan banyak dan menderita luka parah. Ia menyimpulkan bahwa semua ini adalah akibat dari pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang yang telah melukai wanita elf secara emosional dan membuatnya tersakiti secara sentimental. Pada saat-saat penuh kebingungan dan luka batin seperti ini,
Master Lin atau penjaga toko menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang ahli dalam berbicara untuk membantu meluruskan pikirannya yang kacau. Namun, ia juga mulai memahami bahwa semua penderitaan yang dialaminya tidak sia-sia. Setelah benar-benar mengetahui warna dan niat asli dari pengkhianatan yang terjadi, ia tidak akan lagi menyesali mereka yang pernah menyakitinya di masa depan. Batin penjaga toko berlanjut mempertanyakan apakah semua peristiwa ini memang bertujuan untuk membantunya menemukan jati diri yang sesungguhnya. Ia juga mulai curiga apakah lawan bicaranya membutuhkan bantuannya untuk melawan organisasi pemburu atau menjalankan rencana tertentu. Semua pertanyaan dan keraguan ini menandai awal dari babak baru dalam perjalanan hidupnya, di mana ia harus menentukan pilihan dengan hati-hati di tengah intrik dan pengkhianatan yang masih membayangi. Wanita elf merenungkan sifat pemilik toko buku yang licik dan anggun, serta memiliki kebencian mendalam terhadap para pemburu. Ia menduga kuat bahwa pemilik toko buku tersebut adalah seorang penyihir gelap tingkat tinggi, mengingat perilaku dan sikapnya yang tidak biasa. Dalam percakapan, wanita elf bertanya, "Lalu, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Jawaban yang diterima dari penjaga toko menegaskan bahwa para pemburu sangat tidak manusiawi, sehingga saran terakhir yang muncul adalah, mungkin ada baiknya mengambil mata dibalas mata dan gigi dibalas gigi. Begitu nasihat yang menegaskan dari si Master Lin, sang penjaga toko buku. Karena baginya, keadilan setimpal dalam menghadapi ketidakadilan yang diterima harus dilakukan. Master Lin menegaskan bahwa tidak perlu bersikap lembut saat menghadapi orang-orang yang dianggap sampah. Master Lin juga menyarankan ketika seseorang mencapai batas kesabaran, sebaiknya menanggapi situasi dengan tegas dan sesuai tindakan yang diterima. Master Lin memang ahli dalam menarik perhatian pelanggan dengan cara yang unik, sehingga mampu mempertahankan mereka sebagai pelanggan tetap. Wanita elf merasa ragu dan mengakui bahwa ia belum siap secara mental untuk melawan dan melanggar musuh dan aturan yang ada. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar diizinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, ia segera menyadari bahwa tidak ada yang salah jika ia mulai terlibat lebih jauh dalam urusan ini. Di akhir percakapan, Master Lin tersenyum tipis dan berkata, "Aku pikir mungkin kamu membutuhkan buku ini." Master Lin memberi sebuah buku, menandakan bahwa buku tersebut akan menjadi kunci atau solusi atas kebingungan dan keraguan yang sedang dihadapi oleh wanita elf. Wanita elf menerima sebuah buku misterius dari Master Lin yang duduk di hadapannya. Master Lin berkata bahwa ia kebetulan sedang membaca dari koleksi pertobatan. Dan menurutnya, buku yang sulit dipahami seperti ini sangat cocok untuk wanita yang sedang dilanda kebingungan. Di atas meja tampak jelas sebuah buku tebal berwarna merah dengan simbol mencolok di bagian tengahnya. Wanita itu memperhatikan judul buku tersebut, Lifeblood and Beast, dan mengakui dalam hati bahwa ia belum pernah mendengar judul buku itu sebelumnya. Ia merasa heran dan bertanya-tanya dalam benaknya, mengapa pria itu memberinya buku semacam ini di saat seperti ini. Kebingungan dan rasa ingin tahu pun semakin memenuhi pikirannya, menandai awal dari babak baru yang penuh misteri dan kemungkinan. Master Lin memberikan nasihat penutup yang penuh keyakinan. "Hadapi itu, percayalah, dan kamu akan mencapai kelahiran kembali." Ia menegaskan pentingnya memberikan kesimpulan yang menentukan setelah mendengar perasaan pengunjung. Menurut Master Lin, langkah selanjutnya adalah mengarahkan ke pemikiran positif, membangun kepercayaan diri agar mereka berani mengambil tindakan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itulah cara dan trik-trik yang digunakan Master Lin. Di akhir panel, Master Lin tampil dengan jubah kelulusan, menekankan bahwa semua langkah tersebut merupakan bagian dari keterampilan pidato yang cerdik yang ia miliki. Pesan utamanya adalah membantu orang lain menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk menghadapi tantangan hidup dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Di dalam suasana perpustakaan yang tenang, Master Lin mengangkat cangkirnya dan bertanya dengan nada mengguna, "Teman kecil, apakah kamu sudah menyerah untuk belajar?" Sambil tersenyum, ia memberikan semangat. "Semangat untuk hari esok yang baru." Mendengar kata-kata itu, wanita elf membalas dengan penuh rasa hormat, "Terima kasih atas bimbingannya.
aku akan mengikuti instruksi Anda. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat cangkirnya dan meminumnya. Menandakan tekad barunya untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan melanjutkan perjalanan belajarnya di bawah arahan sang mentor. Momen ini menjadi simbol komitmen dan semangat baru yang tumbuh di antara mereka. Wanita elf terkejut saat menyadari bahwa yang ia minum hanyalah air rebus, bukan minuman istimewa seperti yang dibayangkannya. Ia memprotes dalam hati, mereka tidak percaya bahwa lawan bicaranya benar-benar melakukannya. Namun, Master Lin tersebut dengan santai menjawab bahwa ia ingin membantu menghangatkan perut sang tamu sedikit. Setelah itu, suasana berubah menjadi ringan. Master Lin tersenyum lebar, merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya. Ia bahkan bergurau, mempertanyakan apakah ini adalah bagian dari keindahan kerangka legendaris dan bakat luar biasa, katanya. Di akhir panel, pria itu menyerahkan sebuah kartu di atas meja dan meminta sang tamu untuk mengisi kartu perpustakaan. Sang wanita elf tampak tegang dan berkeringat, menandakan perasaan gugup atau canggung menghadapi situasi yang tidak terduga ini. Ji Xiu menuliskan namanya pada kartu peminjaman buku dengan judul Blood and Beast. Saat melihat nama itu tertulis, Master Lin terlihat tertegun dan bergumam. Ji Xiu, oh, ingatannya melayang pada Ji Bonong, seorang taipan terkenal yang terlibat dalam mengelola sumber daya tersembunyi di Zhejiang. Ia menyadari bahwa hanya satu orang yang menggunakan nama Ji Xiu, saudarinya sendiri. Kesadaran ini mengejutkannya, menandakan bahwa keterlibatan saudarinya dalam peristiwa ini jauh lebih besar dari yang ia duga sebelumnya. Master Lin tampak sangat gembira setelah menerima emas dalam hatinya berseru, "Sepertinya aku telah mendapat sebongkah emas." Ia mulai membayangkan kemungkinan menggunakan uang itu untuk memperindah bagian depan tokonya, dan berpikir bahwa ia mungkin bisa mendapatkan cukup dana untuk memperbaiki toko lebih baik lagi. Namun, ia juga menasihati dirinya sendiri untuk tetap bersabar, bekerja secara mantap, dan perlahan agar rezeki terus mengalir. Sambil menetapkan aturan, Master Lin berkata, batas waktu peminjaman adalah 1 bulan dari sekarang, dengan tenggang waktu paling lama 7 hari. Aturan ini menegaskan prosedur peminjaman yang harus dipatuhi oleh pengunjung, sekaligus menunjukkan profesionalisme dan ketelitian Master Lin dalam mengelola tokonya. Hujan masih mengguyur deras di luar, membuat suasana perpisahan di depan toko buku terasa hangat namun canggung. Pemilik toko, yaitu Master Lin, dengan ramah menyerahkan sebuah payung merah pada tamunya, seraya berkata, "Hujan masih deras, jadi aku akan meminjamkan kamu payung ini di toko ini. Ingat ya, untuk membawa kembali ketika kamu mengembalikan buku itu." Sang tamu, yaitu wanita elf, menerima payung tersebut dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih atas bantuannya." Namun, di balik ucapan itu, ia tampak ragu dan bertanya-tanya dalam hati, apakah ia secara tidak sadar telah menggoda lawan bicaranya, dan apa yang seharusnya ia lakukan dalam situasi seperti ini. Sementara itu, pemilik toko, yaitu Master Lin, memperhatikan dengan seksama, bertanya-tanya, apakah mereka bisa saling mengenal lebih jauh. Ia pun merenung, mungkinkah lebih baik menjawab pertanyaan itu dengan serius, atau membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Suasana penuh keraguan dan harapan pun mengiringi pertemuan singkat di bawah derasnya hujan. Di bawah hujan yang masih deras, Lin Ji memperkenalkan dirinya dengan ramah. "Namaku Lin Ji, aku hanya pemilik toko buku ini dan siap membantu orang lain." Meskipun identitas aslinya tidak sepenuhnya diungkapkan, Lin Ji menunjukkan sikap terbuka dan bersahabat. Sementara itu, wanita elf yang memegang payung dan buku memperhatikan bahwa pihak lain memang tidak berniat mengungkapkan identitas sepenuhnya. Namun, ia merasa lega karena setidaknya untuk saat ini, Lin Ji berada di pihaknya. Dengan suasana malam yang tenang dan penuh kehati-hatian, ia pun berpamitan. "Lalu Tuan Lin Ji, selamat malam." Momen ini menandai awal hubungan kerjasama yang baru di antara mereka, dengan kepercayaan yang mulai tumbuh di tengah ketidakpastian. Setelah mengucapkan salam perpisahan dan mengingatkan untuk berhati-hati di jalan, sang pemilik toko buku menegaskan bahwa ia akan selalu menyambut tamunya jika berkunjung kembali. Ketika suasana toko kembali sepi, ia merasa puas dan mengangkat kedua tangannya ke udara, merasa telah melakukan sesuatu yang baik hari ini.
Ia merenung bahwa perbuatan baik setiap hari mampu membangkitkan tubuh dan jiwa dengan sukacita. Dalam benaknya ia menyadari bahwa mungkin inilah pentingnya keberadaan yang tidak diketahui itu, sebuah kekuatan misterius yang memungkinkan dirinya melakukan perjalanan ke dunia ini. Refleksi ini memperkuat tekad dan rasa syukurnya atas peran dan kesempatan yang ia miliki di dunia baru tersebut. Setelah tamu sebelumnya pergi, pemilik toko buku berdiri di balik mejanya, menatap jendela yang diguyur hujan deras. Ia merenung dan berkata, "Aku seharusnya bersiap-siap untuk tamu selanjutnya." Suara petir dan kilatan cahaya menambah suasana tegang di malam itu. Dalam hati ia berpikir bahwa ia harus tetap waspada jika ada orang lain yang memutuskan untuk datang hari ini. Di panel terakhir terlihat si wanita F berjalan dengan mengenakan payung merah. Langkahnya mantap, menandakan bahwa meski dalam penuh badai, di bawah cahaya bulan dan derasnya hujan malam, wanita elf berjalan sendirian di dalam jalanan kota dengan payung merah yang baru saja ia pinjam dari pemilik toko buku. Dalam benaknya, ia merenung tentang pria menakutkan yang baru saja ditemuinya di toko. Ia bertanya-tanya, apakah maksud dari semua ini adalah agar ia menghabisi sang pengkhianat sebelum batas waktu yang telah ditentukan? Sambil terus berjalan, ia berjanji pada dirinya sendiri. Setelah itu, aku akan bertemu lagi, katanya. Wajahnya tampak tegas dan penuh tekad, menandakan bahwa ia telah mengambil keputusan penting. Dengan gerakan mantap, ia menggenggam erat sesuatu di balik jasnya, siap menghadapi tantangan dan pengkhianatan yang menantinya di depan. Suasana malam yang penuh misteri dan ketegangan pun mengiringi langkahnya menuju babak baru dalam kehidupannya. Di bawah derasnya hujan malam, wanita elf berjalan cepat di antara lorong-lorong kota, memegang erat payung merah dan tongkat di tangannya. Suasana tegang terasa saat ia menoleh ke belakang, menyadari kehadiran sosok misterius yang berdiri tegak di tengah jalan. Siluet pria bertopi tinggi dan mantel gelap itu tampak jelas di bawah payung hitam, berdiri diam menantang di bawah guyuran hujan. Kedua tokoh ini saling mengamati dari kejauhan, menciptakan atmosfer penuh ketegangan dan misteri. Wanita elf itu bersiap menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang besar dan berbahaya menantinya di balik bayang-bayang malam yang basah. Dalam suasana hujan lebat, siluet seorang pria misterius muncul di bawah cahaya redup. Langkahnya mantap dan penuh tekad. Ia menggenggam erat sesuatu di tangannya, menandakan kesiapan menghadapi situasi genting yang akan terjadi. Suasana tegang dan penuh antisipasi terasa di udara, seolah-olah pertemuan besar atau konfrontasi penting akan segera terjadi di tengah malam yang basah. Meledak.